Dengan mengeluarkan kalimat seperti ini, kami para netizen ya kan akan terus bersuara biar anak itu tuh sampai di tangan si Onsu dan si Onsu yang berhak ya kan. Karena nggak ada kebaikan. Di tengah memanasnya konflik hak asuh antara Ruben Onsu dan Sarwendah, pernyataan kuasa hukum Sarwendah soal pertemuan Ruben dengan kedua anaknya kembali memicu reaksi keras. Seorang netizen yang berbakti dengan akun @princessinggitd menilai klaim bahwa momen tersebut terjadi berkat kebesaran hati Sarwendah justru keliru. Menurutnya, narasi itu hanya memancing kontroversi baru dan semakin memperkeruh polemik yang terus menjadi sorotan publik di media sosial. Netizen yang budiman tersebut menyebut pertemuan ayah dan anak seharusnya menjadi hak yang wajar, bukan diklaim sebagai bentuk kemurahan hati salah satu pihak. Ia juga menilai pernyataan kuasa hukum Sarwendah lebih mengarah pada upaya membangun citra setelah derasnya kritik publik. Karena itu, ia meminta kubu Sarwendah lebih berhati-hati menyampaikan pernyataan agar tidak memicu penafsiran negatif dan kemarahan netizen yang budiman yang terus mengikuti konflik tersebut. Mengulik dari kalimatnya si bapak ini kan, si bapak pengacara si Endah ini kan, dia bilang gini, pertemuan kemarin dengan RO karena kebesaran hati si Endah, karena berhubungan mereka itu atau anak-anaknya itu dari Singapura jam 3. Pak, kalau Anda tadinya atau klien Anda tadinya sudah pengen nih ya kan menampilkan citra baik ya kan setelah dihujat sama netizen karena ya kan susahnya seorang ayah ketemu sama anak. Ya kan Pak, kayak gitu loh ya kan, kicau mania ya kan. Jadi Bapak ya kalau berkalimat itu dipikir dulu Pak, pakai otak. Bapak maaf ya kan, canda otak, maaf nih ya kan. Jadi jangan bikin keruh lagi ini ya, jangan bilang karena kemurahan hati, bukan, karena memang dia yang butuh pencitraan di depan publik atas apa yang sudah dia lakukan, atas kesombongan apa yang sudah dia tampilkan di medsos ini ya. Kami netizen ya, saya yang mewakili netizen menyerang si Endah itu bukan atas suruhan si Onsu. Si Onsu itu nggak kenal gue, tanya dia, nggak kenal gue, ya kan? Tapi karena kita bermedsos nih secara publik dan berame-rame ini ya kan, tidak ada yang bisa melarang para netizen berkomentar atau berpendapat ya kan. Makanya kami tuh ikut campur ya kan, membela Onsu. Karena ya kan, sekali lagi saya bilang, saya nggak suka ada yang terzolimi di media sosial ini. Selama saya masih melihat, mendengar, merasakan, saya akan ikut campur pada pihak-pihak yang benar ya kan, gitu loh Pak. Gerget aku jadinya, pengen tak cubit hidung mancung si bapak ya kan. Jadi jangan berstatement begitu seolah-olah gitu kan, seolah-olah pertemuan kemarin itu terpaksa ya kan, karena atas kerendahan hati. Kok bisa gitu ngomong bapak ya kan? Aturannya bapak itu ya, kalau pihak yang diserang sama netizen itu kan ya merendah gitu loh ya, merendah. Enggak apa-apa merendah dibawa kali anak tangga, merendahnya enggak apa-apa. Seandainya si Onsu nih sudah menjulang ke langit ketinggi atau ke anak tangga yang paling atas, kalian nggak apa-apa di tangga yang paling bawah ngambil rendahnya gitu loh ya. Jadi bapak jangan sekate-kate bilang karena kerendahan hati. Bukan kerendahan hati ini, saya jelaskan panjang lebar. Karena bapak itu menyuruh klien bapak ya kan untuk mengambil simpati para netizen, para haters, terus para pihak-pihak KPAI, Komnas HAM, Komnas Perempuan atau Wedok itu loh Pak ya. Jadi itu citra baik itu yang sedang kalian tanamkan. Iya kan, kenapa aku bisa bilang begitu? Kenapa Inces bisa bilang begitu?
Ya karena selama diserang sama netizen dengan kejadiannya dia yang sombong itu ya kan, tidak membutuhkan duitmu lah dia bilang kan. Jadi kan dia diserang netizen nih ya kan, setelah diserang netizen nggak lagi berkicau mania mereka di depan kamera, semua pada sembunyi ya kan, pada sembunyi, sampai si pengadu dombanya sembunyi, adik kandungnya juga sudah nggak mau ngebantu si Mamiu dan Papi Ucuinya itu sudah nggak mau ngebantu. Mereka itu sudah menjaga dirinya sendiri karena satu persatu diserang sama netizen, jadi cari aman mereka. Iya, jadi kalimat Bapak itu salah. Dengan mengeluarkan kalimat seperti ini, kami para netizen ya kan akan terus bersuara biar anak itu tuh sampai di tangan si Onsu, dan si Onsu yang berhak ya kan. Karena nggak ada kebaikan orang-orang di pihak Bapak, dari cara pikirnya, dari cara melontarkan kalimatnya. Aku nggak setuju kalau Bapak bilang karena kerendahan hati, berarti itu terpaksa. Iya kan, ngebawa anak-anak itu. Iya kan, kalau dia nggak rendah hati, masih tinggi hati, nggak akan dilakukan. Walaupun sudah ada keputusan dari pengadilan yang 3 hari dan 4 hari itu. Iya kan, begitu maksud Bapak. Greget gue nih ya. Gue ini lagi mencoba soft spoken ya kan, soft spoken gue. Jadi please dari kalimat jangan sampai salah ngomong lagi seperti yang Bapak pernah lakukan. Iya kan, sebelum-belumnya Bapak bilang begini, enggak dari nafkah dari mantan ayah, Pak. Please belajar dengan benar. Capek aku meluruskan kata-kata Bapak. Mau nggak diserang, tapi kalian sendiri yang bikin celah untuk kami memperluas kalimat Bapak ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kan, apa aku bilang? Padahal kita udah baik, kita kena prank. Coba kalian dengar nih, si Pak pengacara yang ngatain mantan Bapak nih. Nafkah dan asuh anak, kukira Lako Sarwendut tadi cuma konsultasi. Kau laporkan pula si Onsu lagi di kan? Percuma kita baik-baik hari ini sama si Sarwendut ini kan? Di pranknya kita. Si Wenda sudah mempertemukan anaknya ke Karuben Onsu guys. Dan ditemuinnya tuh di bandara guys. Jadi mereka tuh baru balik dari Singapura. Dan Karuben Onsu itu tuh pengen pergi umroh. Ya guys ya, gue tuh seneng banget gitu guys. Akhirnya bapak dan anak sudah dipertemukan. Walaupun ada keanehan guys. Karena pagi-paginya itu tuh Karuben Onsu tuh abis dari Komisi Perlindungan Anak. Lalu malam-malamnya itu tuh langsung dipertemukan gitu guys. Dan pagi-paginya itu si Wenda tuh langsung ke Komnas Perempuan. Tapi nggak apa-apa guys, apapun itu yang penting akhirnya si Wenda sudah mempertemukan anaknya ke bapaknya gitu guys. Tinggal nanti tunggu aja guys gebrakan baru dari Karuben Onsu pulang dari umroh gitu guys. Dan gue baru lihat juga ini SG-nya si Onyo ya guys ya. Ini nih lu baca sendiri. Dan kemarin itu tuh pas si Wenda mempertemukan anaknya ke bapaknya, si Onyo itu tuh nggak ada guys. Gue nggak tahu dia kemana, padahal dia tuh lihat duluan, tapi dia nggak mau nyamperin gitu guys. Tapi nggak apa-apa sih guys ya, mungkin Onyo itu tuh kayak mikir kayak, oh ini tuh momen adik-adiknya ketemu sama ayahnya gitu. Karena rencana kau nggak berjalan lancar, ya nggak berhasil mengambil simpati, empati, ya hati netizen, makanya kau lapori ayah si anak-anak ke KPAI ya. Kau kira, oh kujumpai lah ya anak-anakku dengan si doi, nanti biar netizen simpati, terus penjualan aku laris manis, omsetku kembali naik ya kan, uangku semakin berisi ya kan. Itu pikiran kau kan. Nyatanya netizen gak simpati sama kau. Jadinya
kau sekarang ngelaporin mantan laki kau atau ayah anak-anak kau ke KPAI ya? Ada kurasa apa kau ya? Kau udah bagus-bagus, lambung kau sehat ya. Oh, udah mulai nggak stabil kesehatan lambung kau kan? Wajar lah, CEO sibuk ngumpulin duit, ya kan, uang, ya kenapa? Karena banyak toko yang harus dikontrol sama dia, yang ditanamin modal sama dia 2000 toko. Jadi sibuk lah ya kan, nggak mungkin mikirin lambung kau, ATM kau, rekening kau, cicilan kau ya kan, nggak mungkin. Dengan kau kayak gini, yang ada netizen makin enak nengok kau, lihat kau. Ngakulah lambung kau udah bermasalah kan, udah prok bunyinya kan, ya kan, nafkah dari CEO nggak mencukupi. Orang CEO cuma bisa nafkahi gesek-gesek, tampang doang, live numpang. Silahkan kalau kau mau laporin mantan laki kau, ayah dari anak kau, silahkan. Semoga jualan kau semakin anjlok. Oh enggak lah, aku baik lah. Kami doakan semoga jualan kau, live kau, semuanya berjalan lancar, rekening kau bertambah, saldo kau bertambah, ya kan, lambung kau sehat walafiat, live kau laris terus jualannya ya. Ayo netizen, kita gaskan. Lagi-lagi media sosial digemparkan lagi nih, dimana si Ruben Onsu saat ini memang lagi fokus ke ibadah di tanah suci Mekah. Gebrakan baru dari mantan istrinya Ruben Onsu yang mendatangi KPAI, kemudian mendatangi Komnas Perempuan, dan kemarin juga dalam wawancara pengacaranya ini mengatakan bahwa ini salah satu pengaduannya ini adalah tentang nafkah yang telah tidak diberikan Ruben Onsu selama 6 bulan terakhir ini. Begitulah intinya. Ruben Onsu menghentikan biaya anaknya. Ini kan pasti ada yang namanya alasan-alasan tertentu. Di sana juga ditunjukkan. Yang menghebohkan adalah dari Betran, di mana dia membuat status bahwa dia selama ini tidak tahu kalau bapaknya ini memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dia tidak tahu, dan yang dia tahu adalah yang diberitahukan oleh ibunya adalah ini semua kerja keras ibunya begitu. Terus kemudian kalau dilihatnya dan saya melihatnya seolah-olah janda Ruben Onsu ini menginginkan kedudukan seorang bapak ini cepat-cepat ditempati oleh si pacar CEO. Tetapi kita ketahui bentrokan antara pacar CEO dan si Betran, janda Ruben Onsu lebih berat kepada si pacar CEO daripada mempertahankan anak-anaknya. Mau bagaimanapun, walaupun ini dikatakan anak angkat, tetap kalian harus bertanggung jawab. Anak angkat pun ya tetap menjadi anak. Mau bagaimanapun juga si Sarwenda ini juga mengizinkan si Betran meminum susu dia, ya, yang dia simpan di freezer untuk anaknya yang paling kecil waktu itu memang menyusu. Dan saya anggap itu sudah ikatan, bukan saya anggap ya, kita anggap itu sudah ikatan yang benar-benar antara ibu dan anak. Mungkin ya karena tergandil-gandil dengan sosok pacar ini mungkin kali ya. Ya, saya berharap di sini sebenarnya penegasan Ruben Onsu takut akan menjadi asing untuk anak-anaknya. Itu aja sih. Ruben Onsu semangat ya. Yuk, salam cinta damai dari Kediri.